Selamat pagi anak-anak ku semua kelas 7A dan kelas 7B. Hari ini kita belajar lewat YouTube dulu ya. Nah, pelajaran kita hari ini adalah hubungan antara garis dan sudut ya. Harapannya setelah mempelajari materi ini, kamu bisa memahami bagaimana hubungan antara dua buah garis sejajar jika dipotong oleh satu garis lurus ya. Nah, kamu perhatikan gambar berikut ini ya. Pertama ada gambar K sejajar dengan garis L, garis K sejajar dengan garis L. Nah, kedua garis sejajar ini dipotong oleh garis M. Pada gambar, garis M ini memotong dua garis sejajar, yaitu garis K dan L, dan garis M ini disebut dengan garis transversal ya, garis transversal. Dia yang memotong namanya garis transversal. Ketika terjadi seperti ini, dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka ada disebut dengan hubungan antar garis dan sudut. Nah, hubungan antar garis dan sudut mari kita perhatikan. Yang pertama, sudut-sudut yang sehadap ya. Sudut-sudut yang sehadap, mana dia sudut yang sehadap? Coba kita perhatikan. Sudut P1 dengan Q1 ini sama-sama menghadap ke sini nih. Ya, itu namanya sehadap. Yang lagi ini nih, P2, ini bacanya sudut P2, Q2, Q1 ya. Q3, Q4 ya. Ini sudut P2 dengan sudut Q2, arahnya sama-sama ke sana, jadi menghadap garis yang sama. Berarti sudut-sudut yang sehadap pertama sudut P1 dengan Q1. Yang kedua sudut P2 dan Q2 ini sehadap. Ada lagi nggak sih? Ada. Nih, sudut P3 sama-sama menghadap ke sini nih sama Q3. Berarti 3 sudut P3 dan Q3. Lagi nih, sudut P4 dengan Q4. Nah, 4 sudut P4 dan Q4. Itu dia sudut-sudut sehadap. Jadi, sudut-sudut yang arahnya itu menghadap arah yang sama, itu namanya sudut sehadap. Nah, sifat-sifatnya ada catatannya. Sudut-sudut yang sehadap itu sama besarnya. Jadi ini nih, sudut P2 dengan Q2 sehadap, berarti kalau P2 70 derajat, Q2 juga 70 derajat. P1 dengan Q1, kalau P1 30 derajat, Q1 juga 30 derajat. Besarnya sama ya. Kemudian yang kedua, sudut berseberangan dalam. Dia di dalam tapi berseberangan ya. Perhatikan. Dari gambar, sudut-sudut berseberangan dalam adalah P3 dan Q1 nih. Dia di dalam garis ini, maksudnya di dalam garis K dan L ini dalamnya. Nah, tapi berseberangan, ini berseberangan dengan ini. Berarti sudut P3 dan Q1 berseberangan dalam. Satu lagi ada P4 dengan Q2 berseberangan dalam. Nah, P4, sudut P4 dan Q2 berseberangan dalam. Nah, catatan yang perlu kamu ingat dengan sudut berseberangan dalam adalah sudut-sudut yang berseberangan dalam sama besar ya, sama kayak begini tadi. Jadi P3 dengan Q2 itu sama besar. Lihat posisi yang berseberangan dalam ya. Nih, kalau P3 75 derajat, ini juga harus 75 derajat. Kalau P4 20 derajat, Q2 harus 20 derajat. Itu dia kalau sudut berseberangan dalam. Nah, kemudian ada juga namanya sudut berseberangan luar. Ini sudut berseberangan di luar. Ini menyeberang tapi di luar, ini dia. Ini berseberangan luar dengan ini. Ya, nyebrang di luar ya. P2 dengan Q4. Tentunya P1 dengan Q3 ya. Dua sudut P1 dan
Q3. Itu dia sudut-sudut yang berseberangan dalam gambar tersebut ya. Nah, catatannya sudut-sudut yang berseberangan dalam besarnya sama kayak tadi. Kalau P2 30 derajat, Q4 juga 30 derajat. Kenapa? Karena dua sudut itu adalah berseberangan dalam. Nah, kemudian yang keempat ada namanya sudut dalam sepihak. Coba perhatikan. Sudut dalam sepihak. Dari gambar di samping, sudut dalam sepihak itu adalah P4 dan P3. Nih, di dalam tapi sama pihaknya sama-sama di sini. P4 dan P3. Yang kemudian yang sudut dalam sepihak itu adalah tentunya Q1 dan Q2. Q1 dan Q2. Kenapa dikatakan di dalam? Ini di dalam keadaan L tapi sepihak. Ya. Nah, catatan kalau sudut-sudut dalam sepihak dijumlahkan harus 180 derajat ya. Karena sudut dalam sepihak ini adalah berpelurus atau bersuplemen. Kalau P4 misalnya 60 derajat, berarti P3 harus 120 derajat. Jadi totalnya harus 180 derajat. Itu dia untuk sudut dalam sepihak. Adanya di dalam tapi pihaknya sama. Kemudian yang kelima ada namanya sudut luar sepihak. Dari gambar, sudut luar sepihak adalah, nah kalau saya kasih di sini P1, 2, 3, 4, di sini Q1, 2, 3, 4, maka sudut luar sepihak adalah P1 dan P2 nih. Ini di luar garis K ada, di luar garis L ya. Nih, ini dia sudut luar sepihak. Ini satu lagi sudut luar sepihak, Q4, Q3 dan Q4. Sama kayak sudut dalam sepihak, kalau sudut dalam luar sepihak itu jumlahnya harus 180 derajat. Jadi kalau P1 ini misalnya 50 derajat, berapakah P2? Harus 180, berarti ini menjadi 130 derajat. Seperti itu ya untuk sudut luar sepihak. Jadi ada tadi 5 hubungan sudut ya. Nah, kamu harus memahami hal-hal tersebut untuk belajar selanjutnya. Nah, untuk itu kamu perhatikan dulu halaman berapa ya? Halaman 287. Ya. Halaman 287. Contoh soalnya itu Miss Friska udah pindahkan ya. Coba perhatikan. Pada gambar di bawah ini diketahui garis AB di sini AB sejajar dengan DC. Nah, ruas garis katanya tadi kasih di atas garis ya. Kemudian AD sejajar dengan, ini tanda sejajar ya, BC, kasih garis di atas ya. Nah, jika sudut ABC 180 derajat, lihat ya cara menyebutkan sudut ABC, artinya ini nih ABC ya, arahnya ABC, berarti ini yang 110 derajat ya. Tentukanlah besar sudut DCB. DCB berarti ini yang kita cari. Berapa ini ya? Nah, sekarang kita cari dulu hubungan dari sudut-sudut ini. Ya, hubungan dari sudutnya ya. Nah, kalau misalnya ini adalah sebuah garis, dua buah garis tadi, ini dipotong, seret. Nah, berarti ini adalah sudut. Kalau ini dengan ini adalah berseberangan dalam, berarti sama ya. Berseberangan dalam, besar sudutnya sama. Kalau ini 110, ini juga 110. Nah, tentunya kita bisa mencari ini. Ini adalah sudut dalam sepihak. Tadi ada yang menyatakan sudut-sudut dalam sepihak itu jumlahnya harus 180 derajat. Berarti berapakah ini? Kalau misalkan ini X. Berapakah X?
Nah, berarti X itu adalah katanya harus 180 kurang 110 sama dengan 70 derajat. Jadi X ini 70 derajat. Tentunya ini sudut C ini yang kita tarik ke sini, ini dia itu 70 juga karena dia berseberangan dalam, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa cari garis bantu, kita tarik ke atas, ke samping untuk mempermudah kita mengerjakannya. Kita cari hubungan antar sudutnya. Nah, seperti itu ya. Kira-kira bisa dipahami. Nah, kemudian kamu lihat evaluasi mandiri 10, 9. Ini ada berapa soal? Ada 6 soal. Kamu kerjakan dulu sebisa kamu, ya. Nanti kamu list di grup, kamu upload ke Drive, list di grup, bikin linknya, terus bikin nama kamu seperti biasa, nanti sekaligus ini absen ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini, garis A sejajar garis B, iya. Ya, sudut A sama dengan 80 derajat, berapakah besar sudut B? Mana itu sudut B? B3. Nah, katanya A2 yang 80 derajat, ya. Tentunya bisa juga dulu kamu cari dulu ini nih. Ini berapa? Pokoknya cari caranya bagaimana supaya ketemu B3, ya. Ini nih misalnya dia di sini 80. Ya, sudut A2. Berarti hubungannya adalah ini dia yang hadap, berarti 80. Habis itu ini nih bersuplemen, ya. Bersuplemen itu bagaimana? Ini bersuplemen ya. Karena apa? Ini garis lurus di setengah lingkaran itu adalah 180 derajat. Berarti sisanya di sini berapa? Itu, ya. Atau boleh dengan cara-cara yang lain yang berhubungan dengan hubungan dari garis dan sudut. Nah, kamu kerjakan dulu sebisanya, ya. Nanti kamu upload seperti yang saya bilang, ya. Sampai di situ dulu. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Tetap semangat.